Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hafasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024. Terambil dari kitab Mazmur pasal 124 ayat 1-8 dan epistel dari Injil Markus pasal 9 ayat 38-50. Diikat oleh topik atau tema pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan pangurupiut dihita di bagasan goarni Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Mazmur 124 ayat 1-8 adalah Terpujilah Penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pangurupiun dihita di bagasan goarni Jehovah. Saudara, Mazmur 124 ini merupakan ungkapan hati pemazmur, yakni Daud sendiri yang sungguh sangat menyadari campur tangan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupnya sendiri dan hidup bangsa Israel yang dipimpinnya juga saat itu. Dia mengaku, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka apa yang terjadi dalam hidupnya dan dalam hidup bangsa Israel yang dipimpinnya saat itu? Dia mengakui kalau bukan karena Tuhan, maka berbagai-bagai hal akan merusak hidupnya dan hidup bangsa Israel. Mulai dari ayat 2 sampai ayat 5, Daud mengaku amarah manusia yang menyala-nyala bangkit melawan kita dan menelan kita hidup-hidup. Maka air juga menghanyutkan kita dan banjir sungai melingkupi diri kita. Itu yang akan terjadi. Dan pada ayat 6 sampai ayat 7, Daud menyebut dan menekankan, oleh karena adanya kuasa Tuhanlah yang membuat hidup kita dan hidup bangsa Israel itu terluput dari berbagai-bagai ancaman kengerian, yakni Tuhan tidak mengizinkan mereka menjadi mangsa dan gigitan musuh. Tuhan meluputkan mereka dari berbagai-bagai jerat kematian.
Dan karena alasan-alasan yang demikian luar biasanya itulah, maka pemazmur mengajak kaumnya sekarang mengatakan, biarlah Israel berkata demikian. Apa yang harus dikatakan Israel? Nah, kalimat terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari dirinya sendiri, yakni diri Daud, tidak bisa selamat dari berbagai-bagai ancaman hidup. Dalam 3 periode kehidupannya, kita lihat ketiga-tiga periode kehidupannya itu. Periode pertama, sebelum diurapi menjadi raja oleh Samuel, dia bekerja hanya sebagai gembala kecil di padang gurun saja. Nah, periode kedua, saat diurapi menjadi raja, tetapi belum langsung memegang tampuk kekuasaan, justru dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dia berhadapan dengan Goliat, seorang orang besar dari Filistin. Dan oleh pengejaran Saul, dia harus menyingkir, bersembunyi ke berbagai-bagai gua-gua gelap. Nah, di periode ketiga, setelah menetap menjadi raja Israel dan menghadapi berbagai-bagai peperangan dengan bangsa-bangsa lain yang mengganggu keamanan Israel, dia ternyata menang. Bangsa Israel menang. Nah, dalam semua periode kehidupan Daud ini, Bapak Ibu, dia sangat merasakan betapa Tuhan itu sangat-sangat baik sekali, sangat kasih kepadanya dan kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan itu tidak mengizinkan berbagai malapetaka timbul dalam dirinya, bahkan justru sebaliknya mengizinkan berbagai-bagai keberhasilan, kemenangan, dan prestasi-prestasi kerja. Nah, tanpa penyertaan Tuhan, dia sadar, dia percaya, dia mengaku dia tidak akan bertahan hidup. Israel juga akan hancur. Itu sebabnya dalam Mazmur 124 ini, Bapak Ibu, ada 3 ungkapan pemazmur yang sangat-sangat indah. Pada ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Nah, kalimat ini sangat indah sekali. Tuhan dia rasakan selalu berpihak kepada dia. Kemudian ayat 6, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa. Oh, banyak sekali yang berusaha memangsa Daud dan bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Di ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini deklarasi daripada Daud bahwa hanya Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi itu menjadi penolong bagi dia sehingga dia selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah juga yang diserukan oleh topik minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pangurupiot dihita di bagasan Goar ni Jehovah. Saudara, itulah isi khotbah kita di pada minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024, dihubungkan dengan topik minggu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pangurupio dihita di bagasan Goar ni Jehovah. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah dan lewat pengalaman pemazmur ini? Pengajaran pertama, jikalau bukan Tuhan yang memihak pada kita, kita jadi apa? Nah, itulah statement pemazmur sebanyak 2 kali pada ayat 1 dan 2 untuk mengagumi serta mensyukuri bagaimana campur tangan dan kuasa Tuhan yang membuat hidupnya dan hidup bangsa Israel yang dia pimpin itu terlindung, yakni kalimat yang mengatakan jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ungkapan pemazmur ini sekarang menyadarkan kita. Maukah kita seperti pemazmur ini juga mengakui dan merenung-renungkan serta menghitung-hitung berbagai-bagai kasih karunia Tuhan yang kita alami nikmati dalam hidup kita? Maukah?
Kalau bukan karena kasih karunia, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan, Bapak Ibu, akan bagaimanakah perjalanan hidup kita, keluarga kita, gereja kita? Bagaimana? Nah, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, akan bagaimana kita di saat kita menghadapi ancaman-ancaman ekonomi, ancaman dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan yang menimpa kita? Teror-teror juga datang dari berbagai sudut kepada kehidupan kita. Akan bagaimana kita kalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita? Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Bapak Ibu, akan bagaimana kita di saat begitu tragisnya ancaman COVID-19 yang lalu, yang begitu banyak sekali memakan korban hampir tiap-tiap hari. Selalu ada yang mati terus. Kita pun terancam saat itu dengan berbagai rasa takut setiap saat. Nah, semuanya karena Tuhan di pihak kita. Saudara, kalau kita coba menelusuri perjalanan hidup kita, menoleh ke belakang, ke masa-masa lalu, kitalah yang tahu bagaimana dan apa pengalaman-pengalaman kita di masa-masa lalu itu. Pasti tidak mulus-mulus, pasti tidak selalu nyaman, sukses, tidak selalu berhasil toh. Pasti banyak kendala, baik dalam menempuh pendidikan, memulai usaha atau meneruskan usaha, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan calon istri, calon suami. Bagaimana kita mengasuh anak-anak dalam mengharungi perjalanan keluarga, rumah tangga, dan lain-lain. Oh, banyak sekali tantangan, pergumulan, persoalan hidup di sana saat itu toh. Pasti kita menghadapi godaan-godaan dan pengaruh-pengaruh yang selalu tidak baik, pengaruh-pengaruh buruk. Mungkin juga godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak etis, terpancing berbuat jahat, berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika misalnya bawa mobil, bawa motor, berkendaraan umum, mungkin kita pernah jatuh, pernah terpeleset, pernah hidup kita terancam oleh berbagai hal, terjadinya kecelakaan, tergelincir di tengah jalan, atau mungkin terancam oleh sakit, penyakit, sehingga opname di rumah sakit. Oh, banyak sekali Bapak Ibu tantangan pergumulan di masa-masa lalu kita itu. Oh Bapak Ibu, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, akan seperti apa hidup kita sekarang? Nah, kita yang jawab sendiri. Tetapi disinilah kita harus menyadari bahwa dalam semuanya itu Tuhan menjaga kita sehingga selamat, sehingga kita sehat sampai sekarang, sehingga berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam meniti karir, dalam mengharungi perjalanan hidup keluarga kita. Berhasil toh. Nah, jikalau bukan karena pertolongan Allah, pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu melewati berbagai ujian, cobaan hidup, dan lembah kekelaman hidup tersebut. Jikalau bukan Tuhan, apa yang terjadi? Pasti kita sudah harus jatuh, terjerembab di saat menghadapi berbagai penderitaan, kekerasan, keraguan-raguan, atau pencobaan yang muncul. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selalulah ingat anugerah dan kasih Tuhan bagi kita sejak di masa lalu, masa sekarang, dan bahkan di masa-masa yang akan datang. Selalulah kita diingatkan untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Di saat perbuatan-perbuatan ajaib sudah Tuhan lakukan, di sana terjadilah perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan sudah lakukan, sehingga hendaklah kita senantiasa meluap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di sana Tuhan memihak kepada kita dan meluputkan kita dari berbagai malapetaka. Nah, Allah memberi anugerah yang cukup bagi kita untuk menghadapi apapun yang sedang menghadang diri kita ini. Dan bersama dengan pemazmur, mari kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan.
pangurupion dihita di bagasan gowarni jauh bado. Sebagaimana ayat 8 dan seruan tobik minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024 ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, ketika mendapatkan berbagai-bagai keberhasilan, jangan lupakan Tuhan. Saudara, kita sudah mengenal ketiga-tiga periode kehidupan pemazmur Daud. Dan di setiap periode hidup itu, Daud selalu mengingatnya dan mensyukurinya karena itu semua terjadi sebagai buah pertolongan campur tangan Tuhan. Khusus Mazmur 124 ini ditulis oleh Daud setelah Daud berada pada periode hidupnya yang ketiga, yakni setelah Daud menjadi raja yang sukses dalam berbagai-bagai hal. Daud memahami Bapak Ibu semua keberhasilannya dalam memimpin bangsa Israel itu, serta dalam berbagai-bagai kemenangan yang diraih bangsa Israel melawan bangsa-bangsa yang menempatkan diri menjadi musuh Israel. Maka itu semua karena berkat-berkat Tuhan. Daud tidak terpancing sedikit pun untuk mengeluh-elukan kemenangan itu dengan sebuah euforia, yakni perasaan bahagia yang ekstrim, yang berlebihan, dan yang tidak sesuai dengan keadaan serta kehendak Tuhan. Ini sangat disadari dan dijauhkan oleh Daud. Euforia itu dijauhkan Daud, itu Bapak Ibu. Sikap Daud memahami dan menanggapi kesuksesan dan keberhasilannya justru sangat berbeda. Dalam setiap kemenangan yang diraih oleh Daud, Daud tidak pernah memuji-muji dirinya. Selalu ada kesadaran penuh bahwa semua itu karena pemberian kasih anugerah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Prinsip jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ini sangat-sangat menjiwai semua keberhasilan daripada Daud, sehingga tidak ada kesempatan bagi Daud untuk sombong, untuk memuji-muji diri, apalagi melupakan Tuhan. Raja Daud menuliskan sekaligus mendeklarasikan Mazmur 124 ini sebagai ajakan bagi seluruh bangsa Israel. Itu sebabnya dia tulis pada ayat 1, biarlah Israel berkata demikian. Apa maksudnya? Berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Nah, ajakan ini bertujuan menyadarkan Israel bahwa segala yang dicapai mereka saat itu, yakni kemenangan, bangsa-bangsa lain takluk kepada Israel. Nah, itu semua tidak akan diperoleh jika bukan karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita meniru sikap Daud ini dalam menyikapi setiap perbuatan Tuhan, memberi kita keberhasilan, kesuksesan, memberi kita berbagai-bagai berkat yang kita raih dalam hal apapun. Euforia, kesuksesan, dan keberhasilan sering sekali menjadikan manusia sombong, membuat manusia memuji-muji diri, bahkan cenderung melupakan Tuhan. Euforia seperti ini membuat diri banyak orang lari dari hadapan Tuhan. Mari kita sadari Bapak Ibu bahwa dalam segala keberadaan kita saat ini adalah karena pemeliharaan Tuhan. Dan jika pun ada pencapaian keberhasilan, kesuksesan yang kita dapatkan, maka itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata Bapak Ibu. Dan berkat anugerah yang paling utama dari Tuhan adalah keselamatan. Ingat, keselamatan. Kita diberi kebebasan dari belenggu dosa. Kita diberi kemerdekaan dari segala ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu. Sehingga kita sudah menjadi ciptaan baru daripada Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan itu menjadi Bapa kita. Nah, semua itu karena kasih Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita Bapak Ibu. Bukan karena kuat gagah kita. Sehingga dari hati yang terdalam kita harus mengakui bahwa jikalau bukan karena Tuhan, maka kita tidak akan seperti sekarang ini.
Dan sekali lagi semua itu karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pangurupion dihita di bagasan Guarni Jehovah. Sebagaimana topik minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, ketika diperhadapkan dengan kesesakan, kita harus kuat dan tetap bertahan, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, saudara, adalah suatu fakta yang tidak bisa kita sangkal, kita tidak bisa ingkari, bahwa siapapun di antara kita pasti seperti hidupnya pemazmur ini sering mengalami berbagai-bagai kesesakan toh, sering mengalami berbagai-bagai ketidaknyamanan hidup. Ada berbagai-bagai kemelut yang membuat rasa galau, rasa khawatir dan rasa takut pada kita. Tatkala kita misalnya belum merasakan adanya penyelesaian terhadap persoalan, belum nampak jalan keluar, dari jalan buntu, dari masalah, meskipun kita sudah berusaha semaksimal sekuat tenaga kita, maka hati kita sering mulai terancam kehilangan damai sejahtera dan kehilangan sukacita. Saudara, pengalaman pemazmur yakni Daud dalam khotbah ini memberi kita suatu keyakinan, suatu semangat baru bahwa satu-satunya yang dapat memberi kita ketenangan hidup dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup adalah hanya berharap saja dan mengandalkan pertolongan Tuhan saja sebagai pencipta langit dan bumi. Betul Bapak Ibu bahwa masalah itu akan selalu tetap ada dan selalu akan mengancam kita. Tetapi jangan biarkan persoalan-persoalan itu yang menelan, menghanyutkan, melingkupi, memangsa, dan menjerat hidup kita. Sebagaimana pengalaman pemazmur pasal 124 ini. Semua itu membuat kita tidak berdaya, membuat kita kehilangan kekuatan dan harapan, serta bisa kita jatuh pada keputusasaan. Nah, sekarang kita diingatkan, kita harus kuat dan tetap bertahan. Kenapa? Sebab pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu akan tiba tepat waktu. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib dan sering sekali tidak dapat diterangkan dengan akal, dengan logika berpikir manusiawi kita. Nah, seperti itulah Tuhan Allah bekerja dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, disinilah perlu ada kesabaran pada diri kita. Perlu ada kesabaran. Dan disinilah banyak orang yang gagal, tidak mampu untuk bersabar sehingga akan menempuh cara-cara duniawi yang menurut dia bisa menolong dia keluar dari persoalan itu. Namun apa yang terjadi? Semakin rusak karena mereka juga menempuh hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar sekali lagi untuk memiliki pola hidup kesabaran ini. Kita harus miliki pola hidup kesabaran ini, dan kita harus percaya bahwa dengan kesabaran itulah maka pertolongan Tuhan akan sungguh-sungguh tiba dengan ajaib pada waktu berkenannya Tuhan. Selagi karya Tuhan belum selesai, belum kita rasakan, belum terjadi pada kita, maka bersabarlah. Mau Bapak Ibu bersabar? Janji Tuhan itu sungguh pasti akan menolong kita. Dan dengan bermodalkan kesabaran itu, maka seruan topik minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024 yakni pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pangurupion dihita di bagasan Guarni Jehovah, maka itu akan tiba tepat pada waktu yang dirancang oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024 dari Mazmur 124 ayat 1-8 ini. Agar semakin banyak orang yang semakin percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pangurupion dihita di bagasan Guarni Jehovah. Termotivasi lewat khotbah ini.
Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu ke-18 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Tuhan, berbuat yang terbaik kepada pemazmur. Dalam seluruh perjalanan hidupnya, Tuhan senantiasa memberkati dan juga mendampingi Daud dalam seluruh kehidupannya. Sehingga sekarang dalam khotbah ini, dia berani mengatakan, kalau bukan Tuhan berada di pihak kita, maka apa yang terjadi? Ini sangat-sangat memberikan kesan kepada kami. Satu-satunya yang memberikan keberhasilan, kesuksesan, penjagaan, pemeliharaan dalam hidup kami hanya Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Jadi kalau bukan Tuhan yang memelihara hidup kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Biarlah ungkapan ini juga menjadi ungkapan iman kami. Kami yakin dan percaya hanya karena Tuhanlah yang memihak kami, sehingga kami dapat selamat dari berbagai-bagai perjalanan hidup kami, dari dahulu, sekarang, dan sampai pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk pendampingan-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya untuk pujian, kemuliaan, hormat nama Tuhan dalam nama Yesus. Saya berdoa. Amin.